Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah ya teman semua. Sebelum memulai pembelajaran, ibu absen dulu ya. Iya, Miss. Delia. Iya, Bu. Sakit. Baiklah, berdoakan semoga Delia secepatnya sembuh dan bisa belajar bersama kita kembali ya. Amin. Jadi hanya Delia saja yang kita masuk? Iya, Bu. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya silakan dipimpin berdoa. Semangat siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, kita isi terlebih dahulu ya. Baik Ibu. Oke, silakan berdiri terlebih dahulu. Lalu ikuti gerakan Ibu ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap belajar. Oke, sudah paham semua? Sudah Ibu. Oke, langsung saja kita mulai. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap belajar. Oke, sudah siap belajar semua? Sudah ya Bu. Baik anak-anak, kalian sudah tahu belum hari ini kita akan belajar apa? Enggak tahu Ibu. Hari ini kita akan belajar tentang penampakan alam dan buatan. Sudah ada yang tahu belum apa itu penampakan alam dan buatan? Enggak tahu Ibu. Belum ada yang tahu ya. Udah hari ini tujuan pembelajaran kita adalah untuk mengetahui apa itu penampakan alam dan buatan. Baik anak-anak, ini kita akan belajar tentang penampakan alam dan buatan. Apa itu penampakan alam? Penampakan alam adalah segala bentuk permukaan bumi yang terbentuk secara alami. Contohnya ada yang tahu tidak? Tidak Ibu. Tidak ada yang tahu ya. Contoh penampakan alam itu ada
buatan secara alami. Kalau ini penampakan buatan. Penampakan buatan adalah bentuk permukaan bumi yang dibuat oleh manusia. Jadi sangat berbeda ya kalau tadi alami dibuat oleh alam, sedangkan yang buatan dibuat oleh manusia. Untuk contoh penampakan buatan ada apa aja? Ada jalan raya, ada bangunan, ada jembatan, ada bendungan, ada sawah. Nah, semua penampakan buatan ini dibuat oleh manusia. Berbeda dengan penampakan alam tadi. Penampakan alam dibuat oleh alam langsung, jadi tidak dibuat oleh manusia. Nah, perbedaan tadi sudah ibu singgung tadi ya, perbedaan antara alam dan buatan. Kalau alam itu terbentuk secara alami, dia tidak dibuat oleh manusia. Berbeda dengan penampakan buatan, dia dibuat oleh manusia. Jadi anak-anak sudah tahu tuh membentuk penampakan buatan yang sudah dijelaskan tadi. Sudah. Jadi penampakan buatan itu adalah apa? Bentuk permukaan bumi yang dibuat oleh manusia. Ya, jadi sangat beda ya dengan yang alam tadi. Kalau alam dia terbentuk secara alami, kalau yang buatan dibuat oleh manusia. Manfaat penampakan alam dan buatan bagi manusia. Yang pertama tadi masih ingat nggak penampakan alam ada apa aja? Yang pertama Ada gunung. ya gunung. Ada yang tahu nggak apa manfaat gunung bagi manusia? Nggak tahu ya. Gunung manfaatnya bagi manusia adalah menjadi sumber mata air. Kalau di gunung pasti ada airnya kan? Tempat perkebunan sayur dan buah. Di sini siapa yang ada kebun sayur? Kayaknya. Ya ada ya. Nah di gunung kan banyak kebun ya. Tempat objek wisata alam. Nah gunung tadi belum pernah ya? Belum itu. Dari udah ada belum ya? Gunung juga ada wisata seperti itu ya. Lalu selanjutnya tadi ada apa? Sungai. Pernah ke sungai nggak pernah ya? Ada yang belum? Mandi situ juga pernah. Iya, mandi sungai yang tuh. Sungai itu manfaatnya bagi manusia sebagai sumber air bersih. Jadi sungai itu pasti air yang bersih kalau kita jaga. Jangan sampai kita membuang sampah ke sungai ya anak. Iya, Ibu. Selanjutnya manfaat sebagai tempat menangkap ikan. Di sini bapaknya ada yang suka memancing. Kalau suka mancing itu tempat mancing. Lalu selanjutnya sebagai sarana transportasi di berbagai daerah. Jadi di berbagai daerah yang mana masih ada yang memakai perahu. Kalian pernah naik perahu belum? Sudah. Iya, naik perahu. Jadi belum ada jembatan. Ini kan banyak masuk seperti itu anak-anak. Ini kan masih jalan naik perahu loh, belum ada jembatan seperti kita. Lalu selanjutnya ada danau. Tidak jauh beda ya kalau danau sama sungai. Danau itu juga sebagai sumber air bersih juga, karena di danau itu pasti air itu bersih kalau dijaga. Lalu tempat wisata, pernah nggak tempat wisata yang ada danaunya, terus naik bebek-bebek kan itu ya? Pembangkit listrik tenaga air. Nah di danau juga bisa menjadi pembangkit listrik tenaga di berbagai wilayah. Selanjutnya yaitu pantai. Siapa di sini yang pernah ke pantai? Iya, semuanya ya, pasti semua pernah ke pantai semua ya. Jadi pantai itu manfaatnya bagi makhluk hidup yaitu seperti menjadi tempat wisata, tempat nelayan mencari ikan. Nah, melihat nelayan mencari ikan di laut? Pernah itu ya. Habitat berbagai hewan laut. Pernah lihat hewan laut nggak? Nah, seperti ubur, bintang laut dan sebagainya ya. Lalu yang terakhir itu hutan. Pernah ada hutan? Pasti pernah. Manfaat hutan bagi manusia yang pertama menghasilkan oksigen. Karena di hutan itu pasti banyak sekali tumbuhan anak-anak. Tumbuhan itu pasti akan memberikan oksigen untuk kita. Yang kedua menjadi menyerap air hujan. Nah kalau hutan gundul biasanya terjadi apa? Banjir. Makanya kita harus menjaga kelestarian alam kita. Jangan sampai ada orang yang menggundulkan hutan kita, karena itu penyebabnya sangat besar ya teman-teman. Jadi kalau hutan ini digundulkan maka akan banjir. Jadi ini hutan ini manfaat bagi manusia yaitu
Jembatan, ya benar, jembatan. Jembatan itu memiliki banyak sekali manfaat ya anak-anak untuk kita sebagai manusia. Yang pertama pastinya transportasi. Kalau ada jembatan yang seperti Ibu bilang tadi, banyak yang menggunakan perahu untuk melewati danau supaya karena tidak memiliki jembatan. Kalau ada jembatan kita kan cuma naik motor, nggak perlu naik perahu gitu, segala macam gitu ya. Memudahkan aktivitas masyarakat. Kalau ada jembatan pasti mudah untuk kemana-mana. Kalau naik perahu itu sangat sulit ya. Selanjutnya ada apa tadi? Bendungan. Bendungan. Ada yang tahu apa itu bendungan? Iya, bendungan adalah bangunan yang menahan aliran sungai. Kalau ada bendungan, airnya langsung aja lah ada bendungan. Manfaatnya yaitu menyediakan air irigasi, mengurangi risiko banjir. Kalau ada bendungan, risiko banjir itu sangat besar ya anak. Lalu bisa menghasilkan listrik juga, lalu menyediakan air bersih. Selanjutnya tadi ada apa? Sawah. Ada yang tahu sawah? Tahu Ibu. Ada ya pasti orang tua yang punya sawah. Sawah merupakan lahan pertanian yang dibuat manusia untuk menanam padi. Jadi kalau di sawah itu pasti bakal ada padi, lalu dari padi bisa menjadi beras. Lalu yang beras kita makan menjadi nasi. Apa ya manfaat sawah bagi manusia? Itu nggak sih? Mas nggak tahu. Sawah dari penghasilan padi. Lalu padinya akan menjadi apa coba? Nasi. Belum menjadi nasi, jadi beras dulu. Nah, kalau udah jadi beras, baru jadi nasi, lalu konsumsi manusia. Nah, ini dia manfaat dari sawah itu pasti menghasilkan beras. Lalu selain menjadi menghasilkan beras juga, sawah ini memiliki manfaat menjadi mata pencarian. Di sini kalau ada orang tuanya yang punya sawah, pasti banyak yang kerja di situ ya. Selanjutnya apa lagi tadi? Jalan raya ya. Pasti ya sudah tahu lah jalan raya. Dan raya dibuat untuk menghubungkan satu tempat dengan tempat lainnya. Memiliki manfaatnya. Ada yang tahu manfaat dari jalan raya? Sebagai alat iya kita benar sekali ya. Mempermudah transportasi. Kalau ada jalan raya pasti bakal amburadul jalannya kemana, mau jalan kemana gitu ya. Memperlancar distribusi barang. Kalau kita mau pesen paket pasti orang kuliah itu pasti melalui jalan raya ya. Mempermudah kegiatan ekonomi juga kalau ada jalan raya. Oke anak-anak, itu tadi manfaat dari penampakan alam dan penampakan buatan. Ibu harap setelah ini kalian paham tentang apa itu penampakan alam dan buatan dan apa saja sih perbedaan alam dan buatan. Baik anak-anak, setelah mempelajari pelajaran tadi, ada upaya melestarikan penampakan alam. Ada yang tahu tidak bagaimana cara melestarikan penampakan alam? Tidak tahu Ibu. Yang pertama itu tidak membuang sampah sembarangan. Kata ibu tadi kalau kalian membuang sampah di sungai itu akan menyebabkan banjir. Nah, yang pertama itu. Yang kedua menanam pohon. Jangan sampai hutan gundul ya. Tadi ibu sudah bilang hutan itu harus dipenuhi dengan pepohonan. Menghemat penggunaan air. Jadi kalian kalau mandi jangan buang-buang air ya. Lalu menjaga kebersihan pantai. Kalau kalian misalnya main di pantai, jangan buang sampah sembarangan. Buang sampah itu harus di tempatnya. Lalu cara merawat penampakan buatan. Ada yang tahu? Yang pertama menjaga kebersihan fasilitas umum. Jadi kalau di jalan raya itu jangan sampai kalian membuang sampah sembarangan di jalan raya karena itu akan menyebabkan kotor, banyak kuman yang lalu tidak merusak jalan jembatan. Kalau kalian sedikit jembatan, jangan sampai kalian menggores-gores atau merusaknya ya kan ya. Lalu terakhir ikut menjaga
lagi ya.